Oke, sahabat semuanya, kembali lagi di channel kali ini. Ah, ini mungkin kemarin ya, hari Sabtu itu hari cukup membahagiakan juga ya buat Baladewa semua, yang dimana band kesayangan kita itu mengeluarkan single baru, judulnya single Tangis Terakhir ya. Yang dimana lagu ini kalau gue dengar dari liriknya itu ceritanya tentang seseorang yang ingin itu akhir gitu ya, akhir dari kesedihan dia gitu, lalu memulai kehidupan yang baru dengan ya kehidupan dengan entah itu kasih yang baru misalkan, tapi dimulai dengan kebahagiaan. Jadi itu hari setelah itu dia ingin kebahagiaan bersama pasangannya gitu ya, yang gue dengar, yang gue telah asih seperti itu liriknya. Nah, ini single pertama bersama Ari Lasso, sudah berarti terakhir kali itu Ari Lasso bersama Dewa 19 itu tahun 99 ya, yang album The Best yang kita semua tahu hitnya itu kan Elang, lalu Persembahan dari Surga itu ya. Nah, di lagu kali ini, di Tangis Terakhir ini, sebenarnya gue sih mau komentari bahwa ini lagu Dewa 19 versi Ari Lasso banget sebenarnya. Gue sangat expect di lagu itu tadi sebelumnya. Nah, kalau gue sih ketika pertama kali mendengarkan lagu itu sampai selesai ya, berkali-kali gue dengar lagu itu, sebenarnya yang ada di kepala gue adalah, oh ya, yang ini memang lagu Dewa 19-nya versi Ari Lasso ya seperti ini gitu kan. Kalau gitu kan ya. Kalau Ari Lasso itu tidak keluar dari Dewa 19 atau ya katakanlah sampai sekarang jadi vokalis tetapnya gitu ya, seperti inilah lagu yang akan diluncurkan gitu kan. Seperti inilah kurang lebih. Hanya memang ada sentuhan sedikit karya lama diluapkan kembali gitu ya. Artinya mending udah jadi nostalgia aja deh gitu ya. Karena soalnya nah ini yang gue sorot di pernyataan ini adalah um, Ahmad Dhani itu se nggak sehebat dulu lagi. Oke. Nah, Ahmad Dhani itu nggak sehebat dulu lagi, yang sebetulnya gue di dalam posisi ini nggak sepenuhnya membenarkan tapi tidak sepenuhnya juga menyalahkan gitu ya. Artinya setiap orang itu pasti ada masanya, begitu juga seorang Ahmad Dhani gitu ya. Dan apalagi kita mengetahui sekarang Ahmad Dhani itu sudah terjun ke dunia politik dan segala macam gitu ya. Dan menurut gue sih ketika Dhani terjun ke dunia politik, gue menyayangkan gitu ya. Gue menyayangkan, menurut gue udahlah Dhani cukup di dunia musik aja gitu kan ya. Ketika dia fokus ke dunia musik, dia itu bakal menjadi seorang musisi yang luar biasa kerennya gitu menurut gue. Meskipun memang menurut gue maksimalnya Dhani itu hanya di Dewa 19 aja, tidak di untuk artis-artis lainnya ya, mungkin untuk yang searah musiknya gitu seperti Mulan Jamila dan segala macam, oke lah masih masuk. Hanya menurut gua maksimalnya Dhani itu ya di Dewa 19 gitu, nggak ada lagi yang lain gitu kan. Nah, hadirnya lagu ini memang jadi pengobat rindu Baladewa yang sangat rindu banget dalam lagu-lagu baru gitu. Bersama Dewa 19. Oke, bersama Elo ada mungkin, dan ada gue juga dapat berita dari Firza juga ada. Nah, hanya gue belum dapat berita apakah bersama Once juga akan ada, dan sebenarnya jujur aja gue yakin bakal lebih banyak yang menantikan bersama Once gitu ya. Apalagi kita bukan lagi rahasia umum bahwa album ke-10 Dewa 19 itu gak selesai-selesai dari sejak zaman dulu gitu ya. Yang udah direncanakan tadinya dari tahun 2010-an, dari tahun 2010-an gitu ya. Semenjak munculnya lagu Bukan Cinta Manusia Biasa gitu. Dan itu juga yang gue tunggu-tunggu dari sejak zaman dulu. Berarti udah 12 tahun namanya gitu ya. Nah, jadi gue harapkan memang lagu bersama Once juga ada gitu ya. Selain dengan 3 vokalis lainnya gitu ya. Nah, di lagu ini juga suara Ari Lasso itu ya Ari Lasso is Ari Lasso gitu ya. Khasnya Ari Lasso tidak hilang,
Dan tentu juga tidak bisa menghilangkan khas musikalitas Dewa 19 era Ari Lasso-nya, itu nggak akan terhindarkan sih menurut gue. Dan ini tetap ciri khasnya itu dengan lirik yang sangat simpel gitu kan ya. Yang sebetulnya bisa dihafal dengan cepat lagu ini. Itu istimewanya. Dan istimewanya juga lagu ini harusnya bisa mengangkat pamornya kembali Dewa 19. Itu lagu ini menurut gue. Artinya kalaupun tidak dengan anak muda zaman sekarang, tetapi setidaknya untuk generasi zaman sebelumnya, ini lagu ini sudah masih enak didengar sih gitu ya. Dan lagu ini pula bagi gue emang cukup mengobati rindu atas karya baru mereka. Cuman ya satu lagi itu kritikan gue itu, ini kenapa harus ada lirik munajat cinta di lagu ini gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sangat disayangkan sekali agak sedikit ini suara drum dari musik samplingannya itu sangat terlalu kuat menurut gue, sehingga menurunkan originalitas dari suatu musik menurut gue. Tapi ya pasti dari sisi ini banyak sekali yang berpendapat, banyak sekali yang beda pendapat ya, dan itu ya kita saling hargai satu sama lain aja. Secara keseluruhan gue sangat antusias banget menyambut single baru Dewa 19 ini, featuring Ari Lasso. Sangat antusias, dan tentu aja gue yang lahir dan besar di Dewa 19 era Once sangat mengharapkan lagu baru juga bersama Once, Dewa 19 itu. Dan tentu sebagai penggemar, sebagai fans ya, kita selalu berharap munculnya karya-karya terbaru dari idola-idola kita kan gitu ya. Dan lagu ini lagu yang cocok banget buat kalian semua yang mengharapkan suatu kondisi yang baru gitu, kehidupan yang baru. Dari awalnya kekecewaan, berharap ini kekecewaan terakhir, sehingga dan ingin memulai suatu kebahagiaan, suatu kondisi dari kekecewaan jadi kebahagiaan. Ini cocok banget lagunya. Cuma secara keseluruhan kita bisa menikmatinya gitu dari lagu ini. Dan ini menjadi comeback-nya Ari Lasso ya. Comeback-nya Ari Lasso di semenjak ya kita semua ketahui, dan ini menjadi titik balik menurut gue jadi dari karir bermusiknya Ari Lasso, terutama bersama Dewa 19. Dan sekali lagi, lagu ini lagu pengobat rindu, namun gue sangat berharap ada lagu-lagu Dewa 19 lain yang bisa lebih dari ini gitu. Jadi lagu ini kurang greget juga menurut gue. Meskipun bisa dinikmati, sangat bisa dinikmati, jauh lebih menggelegar gitu ya, lebih menggreget lah gitu daripada lagu sebelumnya, lagu Juliet. Lagu Juliet gue apresiasi banget dengan warna baru suara dari Elo. Hanya lagu ini jauh lebih menyentuh daripada lagu Juliet gitu. Nah itu penilaian gue. Hanya yang kritikan lainnya untuk Dewa 19 itu adalah ya sama seperti mungkin kritikan Once zaman dulu, dari waktu dulu ya, menurut Dani, bahwa ini jangan pakai musik sampling deh gitu ya. Jangan pakai samplingan dong gitu kan. Ya kalau jangan banget mungkin itu nggak mungkin ya, karena itu udah ada menjadi ciri khas Dewa 19-nya. Hanya nggak terlalu banyak lah menurut gue, nggak terlalu kuat lah gitu. Ya. Dan gue ucapkan selamat untuk Dewa 19 juga Ari Lasso atas luncurnya single terbaru ini. Semoga ini menjadi titik balik untuk Dewa 19 berkarya ke depannya sama 4 vokalisnya. Dan gue sangat mengharapkan karya bersama Once yang gue yakin itu sangat ditunggu-tunggu juga oleh bala dewa lainnya gitu. Segitu dulu uraian gue kali ini. See you.